Provinsi Jambi, sebuah wilayah di Pulau Sumatera yang kaya akan budaya dan sejarahnya. Kabupaten Tebo merupakan wilayah yang memiliki keindahan alam dan budaya yang berpadu menjadi sebuah harmoni yang sempurna. Desa Kuamang yang terletak di Kecamatan Tujuh Koto, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Sebuah permata yang tersembunyi, bersinar terang, tak terkata. Di tanah ini langkah-langkah berpijak pada warisan. Denyut nadinya bersatu dalam tanah dan hujan. Sawah berbisik pada setiap musim. Angin-angin berhembus membawa ketenangan. Manusia dan adat bersatu padu, menciptakan sebuah tradisi dan budaya. Salah satunya adalah tari Kliklang. Tahun 1902 lahirlah sebuah karya seni yang syarat makna dan sejarah. Tari Kliklang diciptakan oleh Tuan Putri Rano Pinang Masa sebagai wujud rasa syukur dan simbol persatuan. Tarian ini tidak lepas dari jejak sejarah Perang Johor pada abad ke-17, sebuah masa di mana keberanian diuji dan tanah air dipertahankan. Setelah kemenangan diraih, negeri Tujuh Koto menciptakan sebuah tarian untuk menyambut pulangnya para panglima dan pasukan. Gerakan demi gerakan tari Kliklang terinspirasi dari sosok burung elang. Ia menjadi lambang kemenangan, kekuatan, sekaligus harapan akan kedamaian yang abadi. Tari Kliklang berkembang dalam dua bentuk lenggam. Yang pertama adalah lenggam Tujuh Koto, yang kini menjadi pusat pelestarian tarian ini di Desa Kuamang. Yang kedua adalah lenggam 9 Koto, yang tumbuh dan berkembang di Pulau Temiang. Pakem di Pulau Temiang itu dilakukan oleh 2 penari, kemudian pakem dari Kuamang adalah 1 penari. Keduanya menyatu dalam semangat yang sama, melestarikan warisan, menjaga identitas, dan merawat nilai-nilai luhur dari leluhur. Klik adalah suara, lang adalah burung, suara burung. Jadi itu filosofinya adalah pengamatan, pengintaian, membaca suasana, membaca situasi, kemudian kelemahan dan kekurangan lawan, dan nanti apakah sudah bisa masuk ke arahnya kepada perdamaian atau belum. Jadi filosofinya gerak-gerakan itu adalah pengintaian, pengamatan, membaca situasi, nanti endingnya kepada perdamaian. Pada tanggal 24 Agustus 2024, sejarah kembali mencatatkan jejak penting bagi masyarakat Kuamang. Tari Kliklang Kuamang resmi ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Republik Indonesia oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Penetapan ini bukan sekedar pengakuan, melainkan bentuk penghormatan atas nilai budaya yang terus dijaga, dihidupkan dari generasi ke generasi. Tari Kliklang ini ditampilkan pada saat perhelatan pernikahan. Pernikahan yang kategorinya paling besar. Nyembelih kerbau, nyembelih sapi. Kalau di istilah masyarakat sini itu nyembelih M60 namanya, bantai kerbau. Artinya perhelatan perkawinan yang menghandlenya itu negeri. Jadi perhelatan negeri. Salah satu keunikan tari Kliklang terletak pada cara ia harus dipentaskan. Tarian ini hanya boleh dibawakan oleh 1 orang penari. Jika dilakukan oleh 2 orang atau lebih, konon salah satunya bisa mengalami kesurupan, sebuah kepercayaan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Tak hanya itu, penari dan pemain musiknya pun harus perempuan. Laki-laki tidak diperkenankan mengambil peran dalam pertunjukan ini. Aturan ini bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari nilai sakral yang menyelimuti tari Kliklang
sejak awal mula. Yang membedakan tari Kliklang Kuamang dari tarian lain di Provinsi Jambi, bahkan dari seluruh wilayah Sumatera adalah sifat gerakannya. Jika tarian-tarian Sumatera umumnya rancak, cepat dan penuh energi, maka tari Kliklang justru hadir dengan kelembutan. Gerakannya lentur, tenang, dan seolah melayang di udara, seperti angin yang menyapu lembut di antara dedaunan, menciptakan suasana magis yang menyenangkan. Inilah identitas unik dari tari Kliklang, sebuah tarian yang bukan hanya memikat mata, tetapi juga menyentuh rasa. Baru jamko itu mainan buah getang namanya. Buah getang baju kan, main buah getang namanya. Sudah tuh main lagi, tukar lagi dengan mainan anting-anting. Kalau kami sih subang namanya. Mainan anting-anting namanya. Sesudah itu lagi, sudah main-main lagi. Letak tangan di atas kalau orang buko tuh bebajo namanya, kalau kita kini bedak. Bedak namanya. Sudah itu main sebentar lagi, kita muntal tali namanya. Sudah mental tali, kembali lagi tegak. Baru kita sudah kelok kiri, kelok kanan tadi, kita ngambil sebelah kain tadi, kita macam nangguk namanya. Waktu itu dulu, kalau orang dulu itu buang laut namanya, jebur duit ke apa itu kan. Nah, kalau kini orang tidak ada buang laut lagi namanya, nyawer lagi namanya. Sudah apa tuh, kelok kiri, kelok kanan, berapa-apanya, baru kita lepas, baru si kelok kiri, kelok kanan lagi, baru kita macam kelepak balam namanya. Berapa kan, kelepak balam namanya. Sudah kelepak balam, masih kelok kiri, kelok kanan lagi, baru kita buka kain di pinggang tadi, baru kita ngumpul ngumpul kain namanya. Kelok, kumpul, main lagi, kelok, kumpul, main lagi, sejalan habis kainnya kumpul, sudah itu main lagi, baru kita sembah terakhir, sudah. Berkat Nyai Siti Rahela, tarian ini masih ada sampai sekarang. Beliau telah mendapatkan beberapa penghargaan serta memperkenalkan tari Kliklang ini sampai tingkat nasional. Irama dihasilkan dari alat-alat musik tradisional yang khas. Di antaranya adalah gedap dua sisi, sebuah alat tabuh dengan dua permukaan yang dimainkan untuk mengatur tempo dan ritme dasar tarian. Kemudian ada kulintang, alat musik pukul bernada yang menghasilkan melodi lembut, mengiringi gerak penari dengan alunan halus. Dan yang terakhir, gong jantan yang digunakan sebagai penanda transisi atau momen penting dalam tarian. Bunyinya dalam dan kuat menjadi penyeimbang ke seluruh iringan.
Baju kurung merupakan busana khas masyarakat Dusun Kuamang yang dikenalkan dalam pertunjukan tari kliklang. Tarian ini dilengkapi dengan kain songket berbentuk kain sarung dengan dasar kain yang dihiasi benang emas, dijahit rapi sebagai simbol keagungan dan kemuliaan. Satu elemen penting lainnya adalah kain panjang bermotif batik yang diikatkan di pinggang penari, melambangkan kepak sayap burung elang sesuai dengan filosofi tarian itu sendiri. Tari Kliklang Kuamang kini menghadapi tantangan regenerasi. Banyak anak muda lebih sibuk dengan gawai hingga kurang tertarik mempelajari warisan leluhur ini. Tari Kliklang ini hampir punah. Kenapa? Karena satu-satunya orang yang bisa melakukan tari ini ya cuma nenek Rahela itulah. Makanya saya terus nyai yang tampil kan. Penerusnya belum ada. Belum ada penerusnya. Tidak ada kawanan tahan. Suruh yang kecil ya, tak namanya anak kecil kan. Suruh yang besar ya tidak tahan. Jadi terpaksa lah nyai dewek lah apa-apa. Yang meneruskannya. Tari Kliklang ko lama dah ditampilkan di Desa Kuamang. Ya istilahnya tari ko lah mulai hampir punah lah gitu. Soalnya tidak ada yang istilahnya tidak ada penerusnya. Dulu pas waktu kecil masih ada lah tari itu nampak ditampilkan. Tapi lah gedang ko tidak ada lagi nampak tari itu ditampilkan. Saya sempat melakukan sedikit wawancara dengan masyarakat sekitar. Kenapa tari ini cuma hanya nenek Rahela yang bisa? Menurut pendapat mereka, tari ini cukup sulit dipelajari karena ada yang bilang mereka merasa sakit pinggangnya lah, sakit lututnya lah, dan juga mungkin pengaruh globalisasi ya. Jadi anak-anak muda kurang tertarik untuk melestarikan tari Kliklang ini. Penyulitnya tegak tanggung kau tak tahan. Kalau tegak biasa kita kan, biasa kan atau duduk. Kemudian kau selama-lamanya jadi tak ada yang tahan. Itulah penyebabnya. Kita kan macam itu terus kan itu yang tak tahan ikonya. Kebanyakan orang kini sakit lutut, sakit pinggang. Dia di pinggang di lutut tu fungsinya. Pantangan adat yang ketat hanya perempuan yang boleh menari dan memainkan musik menjadi tantangan tersendiri dalam proses regenerasi. Harapan saya ini anak-anak belajar, kemudian ya mudah-mudahan Dinas Kebudayaan kita cukup peduli, bahkan kita sudah mendapat apresiasi bahwa tari Kliklang secara de facto-nya sudah milik masyarakat Desa Kuamang. Ya mudah-mudahan adalah yang mau belajar ndaknya. Warisnya inginlah nyai supaya nyai kau tidak tahan lagi kan. Ada penerusnya cucu ndaknya. Sampai ke besok-besoknya kan supaya jangan hilang lah apa kita berkode. Harapan saya ke depannya mengenai tari Kliklang ini agar tari Kliklang ini semakin dikenali oleh masyarakat, bukan hanya oleh masyarakat Desa Kuamang, tapi juga masyarakat Provinsi Jambi maupun nasional. Bahkan kalau bisa, tari Kliklang ini juga menjadi warisan budaya dunia UNESCO. Saya sempat dihubungi oleh beberapa sanggar di Tebo, ada juga sanggar dari Rimbu Bujang. Mereka merasa tertarik untuk mempelajari tari Kliklang langsung dari nenek Rahela. Sangat tertarik karena kalau misalkan untuk tari tradisi yang dimana notabene-nya tinggal satu dan hanya satu-satunya yang bisa, kita sebagai generasi muda seharusnya memang harus melestarikan. Apalagi termasuknya saya yang sudah 2 atau 3 tahun ini di dunia seni, banyak belajar dari
Mbak, terutama ya, di mana kita tetap harus melestarikan budaya-budaya, terutama budaya di daerah kita sendiri. Kebanyakan generasi sekarang, anak-anak sekarang tuh belajar nari ya seperti itu, pakai hitungan, pakai pola, ada pola-pola yang tersusun. Nah, kalau yang tari Kli-Elang ini, saya rasa tuh belum menemukan pola dari beberapa sumber yang saya lihat. Dari nyainya sendiri pun ketika disuruh menampilkan, itu pasti berbeda-beda. Tapi ya nyampe aja, wah ini baru ngomong aja udah merinding nih. Saya sambil membayangkannya itu bergerak soalnya. Jadi apa ya, magis-magis seperti itu, gerakan-gerakan yang membuat kita tertarik untuk mempelajari, tapi tidak bisa dipolakan. Gimana sih ngomongnya? Jadi itu nggak 2, 4, 6, 7, 8. Melestarikan tari Kli-Elang bukan sekedar menjaga gerak atau kostum, tapi menjaga nilai luhur, identitas budaya, dan jejak sejarah yang membentuk siapa kita hari ini. Karena sebuah warisan hanya akan hidup jika terus dikenali, dipahami, dan diteruskan.